terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan isi hati-Mu malam ini sebelum kami tidur. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, malam ini saya akan berkhotbah di balik tantangan ada tangan Tuhan. Ya, kita percaya siapa yang hari-hari ini tidak kuat. Kalau saudara sudah mulai nyesek, saudara nyanyi aja lagu apa saudara? Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Hari ini gak ada jalan lain. Kalau saudara sudah tidak kuat, itu berarti tangan kita sudah tidak mampu. Artinya waktunya kita mengangkat tangan, menyerahkan semua beban hidup, tantangan kita. Kenapa? Karena di balik setiap tantangan itu ada tangan Tuhan. Makanya kalau mau tidak kuat, saya kalau sudah tidak kuat, sudah tidak tahu berbuat apa, paling enak sudah nyanyi lagu itu. Ku angkat tangan. Malam ini kita semua mengangkat tangan, menyerahkan semua beban. Saudara, beban kita terlalu berat, tapi buat Tuhan semuanya ringan, biasa-biasa aja. Jadi tidak ada orang yang hari ini berkecil hati. Saya ulang ya, tidak ada orang yang pesimis, tidak ada orang yang berandai-andai. Sudah, 3 ini paling anti dilakukan hari-hari ini. Tidak ada yang pesimis, tidak ada yang berkecil hati, tidak usah berandai-andai. Bu, kalau seandainya bangkrut gimana? Tidak boleh, tidak boleh. Kenapa kita tidak selalu berkata, Bu, aku percaya tidak akan bangkrut, walaupun realitanya bangkrut, saudara. Itu namanya iman. Saudara jangan menutup kuasa Tuhan dengan pesimis, dengan kecil hati, dan dengan berandai-andai. Itu semua menutup kuasa Tuhan. Coret ya, 3 ini coret. Siapa yang pesimis, siapa yang tawar hati, siapa yang hidupnya suka berandai-andai, ini semua akan menutup kuasa Tuhan bekerja. Alangkah jauh lebih baik kalau saudara tidak ngerti apa-apa, tidak bisa apa-apa, hari ini percayalah ada tangan Tuhan. Nah, kita lihat ayatnya di Mazmur 144 ya, ayat 7 sampai 11. Kita baca perenungan malam ini. Kenapa kita hari ini tidak perlu takut? Karena tangan Tuhan itu ada di balik tantangan hidup kita. Tenang aja. Tanganmu sudah tidak mampu untuk membuka jalan, masih ada tangannya Tuhan. Makanya hidup kita ini bahagia. Kenapa? Karena dunia tidak ada tangan yang bisa menjaminkan. Kita sudah belajar, tidak ada seorang pun yang bisa merebut hidupmu dari tanganku. Berarti hidup kita ada di tangannya siapa? Tuhan. Lah saudara hari ini punya masalah besar, ya tetap aman wong hidup saudara. Masalah saudara ya ada di tangannya Tuhan. Tuhan kan sudah ngomong, tidak ada seorang pun yang bisa merebut hidupmu dari tanganku. Berarti dalam hidup ini ada tangan Tuhan. Nah, kita baca ya, supaya sebelum tidur ingat, nyanyi aja nanti ya. Kalau kita sudah tidak berdaya, yuk nyanyi. Mulai hari ini nyanyi aja sudah. Kalau tidak ngerti apa-apa nyanyi. Ku angkat tangan. Ulurkanlah tanganmu dari tempat tinggi. Hari ini itu tangan Tuhan itu terulur saudara. Walaupun Tuhan itu tidak kelihatan dari tempat tinggi. Ulurkanlah, lihat ya, tanganmu dari tempat tinggi. Bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing. Saudara yang lagi ngalami banjir masalah, tantanganmu seperti air bah banjir. Banjir Bu Eli bukan lagi
Yang namanya air mata bukan hanya netes satu-satu, tapi banjir air mata. Saudara percaya hari ini, malam ini tangan Tuhan terulur untuk membebaskan dan melepaskan saudara dan saya. 8. Yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu dengan gambus 10 tali. Aku hendak bermazmur bagimu. Kita disuruh nyanyi ya. Tangan Tuhan itu aman sudah. Tangan Tuhan di balik tantanganmu terulur. Dia mau membebaskan dan melepaskan saudara. Yang penting hari ini kita ndak usah lagi ya, tangan kita ndak usah lagi bagaimana ini tangan tuh mau tabok aja, mau tampar, ndak usah sudah. Tangan ini istirahat, ganti tangannya Tuhan. Kita sudah ndak mampu angkat tangan, nanti Tuhan yang akan turun tangannya dari tempat yang tinggi. Ayat 10. Engkau memberikan kemenangan kepada raja-raja yang membebaskan Daud hambamu. Bebaskanlah aku dari pedang celaka. Diulang lagi ayat 11. Lepaskanlah aku dari tangan orang asing. Hari ini saudara tidak bisa mengalami kemenangan, tapi Tuhan memberikan kemenangan. Dia melepaskan, membebaskan. Pastikan malam ini saudara percaya kalau tangan Tuhan itu terulur, berarti apa saudara? Dia memberi kemenangan, dia membebaskan, dan dia melepaskan. Sekali lagi, makanya kalau sudah tidak kuat, saya itu cuman kalau tidak kuat, saya selalu ngomong angkat tangan gitu. Itu selalu saya lakukan. Saya sambil nyanyi, ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Beban utang, beban suami, beban istri, beban anak, beban yang namanya sakit penyakit, beban kena PHK, beban omset toko yang turun, semuanya. Kita percaya malam ini kita baca firman Tuhan, tanganmu terulur ya, ulurkan dari tempat tinggi Tuhan untuk memberi aku kemenangan, untuk membebaskan aku, untuk melepaskan aku. Saudara mulai belajar berkata-kata malam ini. Yuk, siapa yang lagi galau sudah ya nyanyi. Setelah nyanyi, saudara mulai profetik, di mana Mazmur daripada ayat 144 kita lakukan. Tuhan, aku hari ini tanganku sudah tidak berdaya. Tanganku, akui kelemahanmu. Aku tidak bisa buka jalan. Aku tidak bisa membangkitkan orang mati. Aku tidak bisa merubah suamiku, tidak bisa merubah anak-anakku, tidak bisa merubah istriku, tidak bisa merubah apapun. Tanganku ini cuma tangan yang terbatas. Tapi waktu aku mengangkat tangan, ulurkan tanganmu dari tempat tinggi. Tuhan memberi kemenangan, Tuhan membebaskan, dan Tuhan melepaskan. Setelah itu doanya apa? Doa yang sudah saya ajarkan, simple. Tuhan, lepaskan hatiku yang sesak, tanggalkan hatiku yang sesak, lepaskan aku dari kesulitan ya, keluarkan aku dari kesulitan, tilik sengsaraku dan kesukaranku, dan ampuni dosa-dosaku ya. Kita percaya hari ini lapangkan hatiku yang sesak, keluarkan aku dari kesulitan, lepaskan tilik sengsaraku, kesukaranku, ampuni dosaku. Sudah tidur. Kita tahu bahwa ada waktunya kita harus tidur. Kenapa Tuhan berikan waktu istirahat malam untuk tidur? Karena waktu tidur, waktunya saudara setelah selesai sepanjang hari, nanti tidur, Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi saudara dan saya perlu istirahat. Kenapa? Karena kita tahu malam ini setelah kita angkat tangan Tuhan dari tempat tinggi akan terulur. Nah, kita lihat 3 hal. Kalau Tuhan itu dari tempat tinggi, dia mengulurkan, memberi kemenangan. Saudara belajar dari seorang
Daud yang berkata 1 Samuel 26 ayat 23. Saudara tahu orang yang hari ini ngalami keadaan yang sulit, walaupun orang merengkakan yang jahat, saudara tenang aja. Sudah, pokoknya orang sampai bilang gini, Bu, saya itu kalau konseling sama Bu Eli paling gampang katanya. Kenapa? Saya tanya. Iya, karena kalau konseling sama Bu Eli itu enak. Selalu ngomongnya tenang, gak usah panik. Masalahmu sebesar apapun selalu ada Tuhan. Termasuk tangan Tuhan yang gak pernah terlambat menolong saudara dan saya. Tangan ini gak akan biarkan saudara jalan sendiri. Tangan ini sudah tahu caranya membuka jalan saat tiada jalan. Jadi sekali lagi saudara mengalami keadaan yang sulit seperti apapun, jangan berkecil hati, jangan pesimis, jangan berandai-andai. Kenapa? Karena 1 Samuel 26 ayat 23 berkata, Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ini peristiwa antara Daud dan Saul. Daud punya kesempatan untuk membalas Saul, tapi percayalah, dalam keadaan yang sulit sekalipun Daud tetap tahu bahwa di balik semua ini tangannya tidak boleh membalas. Tapi di balik semua rancangan jahat Saul tetap ada tangan Tuhan yang dari tempat tinggi terulur untuk menolong dia. Makanya hari ini tenang. Kalau Tuhan memberi kemenangan saudara dan saya, walaupun ada banyak tangan yang mau menjatuhkan hidupmu, ada banyak masalah yang terlihat seperti Goliat, seperti raksasa yang akan menghancurkan hidupmu, sekali lagi Tuhan berkata malam ini, nak, tidak usah takut, kemenangan pasti terjadi. Aku pasti turun tangan membalas setiap orang menurut kebenarannya, menurut kesetiaannya, menurut ketaatannya. Daud taat. Dia tidak akan mengusik orang yang diurapi Tuhan karena ini perintah. Makanya ketika Daud taat, percayalah kemenangan pasti terjadi. Orang yang hari ini hidup benar, hari ini pasti akan menerima balasannya. Tangan Tuhan pasti terulur untuk membela saudara dalam kebenaran. Percayalah, tangan Tuhan itu memberikan jaminan kemenangan buat saudara dan saya. Hari ini juga, malam ini juga, saudara percaya tangan Tuhan akan membalas setiap kebenaran, kesetiaan saudara dan ketaatan saudara. Tenang aja. Pastikan kalau kita jadi orang benar yang sudah setia menjalankan firman, saudara sudah taat dengan kebenaran, saudara tidak perlu takut. Justru percayalah, inilah kemenangan buat kita karena Tuhan jelas akan membalas kebenaran dan kesetiaan dan ketaatan setiap orang. Jadi hari ini jangan pernah membalas yang jahat. Kalau saudara direngkakan yang jahat, tidak usah membalas. Karena tangan Tuhan tidak perlu butuh tangan saudara untuk menampar orang yang jahat. Izinkan tangan Tuhan sendiri nanti yang membalas. Saudara akan menikmati tangan Tuhan dengan balasan kebenaran, kesetiaan, dan ketaatan saudara. Jadi malam ini saudara yang punya beban hidup, yuk yang penting hidup benar, setia aja, taat aja. Saudara percaya di balik tantangan hidup, selama kita jadi orang benar, setia, yang taat, maka tangan Tuhan akan membalas saudara hari ini dengan kebaikannya. Kita percaya hari ini tidak ada orang yang takut. Daud tidak perlu pakai tangannya untuk membalas Saul, tapi tangan Tuhan sendiri yang akan membalas Saul yang ada di sekitar kita. Mungkin di sekitar kita ada orang Saul yang keluarga dekat, orang terdekat lagi menyakiti hidup kita, sedang merengkakan yang jahat atas usahamu. Saudara dan saya tidak perlu takut. Pastikan di balik setiap rangkaan yang jahat, tantangan yang besar, ada tangan Tuhan yang sedang terulur membalas kebenaran, ketaatan, kesetiaan saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya kita pasti menang. Kenapa? Karena Tuhan pasti memberikan upah atas kebenaran, kesetiaan, dan ketaatan saudara. Yang kedua, ya,
Kita percaya hari ini siapapun saudara tetap ingat ya, selalu ada tangan Tuhan. Siapa yang lagi sakit hati, siapa yang lagi hari ini tawar hati, kecewa, tidak usah. Malam ini lepaskan pengampunan. Saudara percaya Saul di akhir zaman yang lagi menyakiti Daud ya, orang yang dikasihi Tuhan, orang benar, orang setia, orang taat akan menghadapi tangan Tuhan. Jadi jangan tangan saudara ya, kita nggak boleh pakai tangan kita, izinkan tangan Tuhan nanti yang membalas Saul. Pastikan saudara akan diangkat jadi raja. Saul yang nyakiti saudara akan direndahkan, karena Tuhan tetap akan memberi balasan yang setimpal buat orang benar, orang setia, orang taat. Tapi balasannya nanti buat orang yang jahat sama kita, dia akan direndahkan. Orang yang jahat akan dikejar oleh malapetaka. Makanya saudara dan saya hari ini yuk hidup aja takut akan Tuhan. Ada satu ayat yang tadi saya lihat di Amsal 13 ayat 22 ya. Pastikan ini loh kemenangan buat orang benar. Saudara percaya hari-hari ini saya terlalu percaya ada banyak, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Saudara percaya kekayaannya Saul disimpan bagi orang benar, Daud. Saudara hari ini orang jahat sama saudara tidak perlu bales. Saudara hari ini percayalah, orang nanti ya yang seperti yang saya saksikan. Saya pernah dengar orang yang hari itu kepingin sekali. Dia bilang gini, Bu, saya tidak pernah sangka bahwa ketika saya hari itu melihat orang tetangga saya bisa kaya dengan kejahatannya. Saya itu pernah loh kepingin punya rumah seperti orang itu. Rasanya rumahnya baik, tapi ya mimpi lah, Bu, dari mana? Siapa yang sangka firman ini digenapi di Amsal 13 ayat 22. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Ini digenapi. Suatu kali dia bersaksi, dia berkata gini, cerita, Ibu tahu apa yang saya nikmati ya, rumah yang saya ingini itu dari orang berdosa ya, itu ternyata hari ini diberikan Tuhan buat saya. Ajaib cara Tuhan. Orang depan rumah saya itu bangkrut, terus dijual murah ke saya, Bu. Itu beneran saya tidak pernah mimpi ya, ternyata itu menjadi nyata. Apa yang difirmankan Tuhan, kekayaan orang berdosa disimpan Tuhan bagi orang benar. Saudara tidak usah ngiri dengan Saul yang jahat kok enak. Saudara tidak usah ngiri dengan orang jahat kok di atas penderitaanmu kok enak. Tidak usah. Percayalah, hari-hari ini ada banyak orang benar yang akan melihat tangan Tuhan terulur, di mana kekayaan orang berdosa disimpan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan untuk orang benar. Amsal 13 ayat 22, saudara pegang. Tidak apa-apa Bu Eli berdoa, Tuhan kekayaan orang berdosa yang kau simpan buat aku tercurah saat ini, tidak apa-apa, karena ini firman. It's okay. Tuhan pasti, bayangin kekayaan orang berdosa itu banyak loh saudara. Saudara minta aja berkat kekayaan. Saya waktu baca ayat ini saya bilang sama Tuhan, Tuhan boleh ya Tuhan. Lah ini kan ayatnya berkata, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Boleh enggak Tuhan saya ngomong, Tuhan kekayaan orang berdosa yang kaya. Saudara mungkin tahu kekayaan orang berdosa yang limpah. Saudara enggak apa-apa, ini disimpan buat saudara. It's okay. Dan saudara pernah dengarkan kesaksian seorang bapak yang hari itu tokonya kecil, kanan kirinya semua raksasa ya. Bapak ini sepertinya terhimpit, tak mungkin bisa bersaing dengan raksasa, harga jualnya pasti mahal karena modal dia modal kecil, tapi kenyataannya Tuhan itu sanggup membalik keadaan. Dan waktu dia bersaksi, dia berkata, tahu sekarang kanan kiri ini sudah milik saya semua. Itu kenapa? Karena Tuhan membalas setiap orang benar, kebenaran, kesetiaan, ketaatan, sehingga kekayaan orang berdosa di sekelilingnya itu bisa jatuh ke tangan Bapak ini. Yang kecil, yang tadinya tidak diperhitungkan. Kenapa? Karena firman jelas berkata, saudara tidak apa-apa. Kekayaan orang berdosa hari-hari ini mungkin saudara berdoa, Tuhan aku percaya kekayaan orang berdosa, yang
banyak sudah disimpan buat Eli Kurniawati, buat Melan, buat Niken, buat siapa lagi nih, aduh coach ya, buat Olive, buat siapa yang bergabung malam ini. Saudara minta, it's okay. Saudara jangan takut, karena kalau firman berkata kekayaan orang berdosa, minta aja. Saudara pasti hari ini tangan Tuhan juga terulur kok untuk memberkati orang benar. Kita percaya tangan Tuhan tidak akan pernah kehabisan cara untuk memberkati orang benar. Saudara, malam ini kita belajar. Nah, yang kedua ya, saudara percaya hari-hari ini yuk kita belajar firman. Semakin kita mengerti firman, kita akan tahu bahwa hidup kita ini bukan ditentukan oleh masalah, tapi hidup kita akan ditentukan oleh firman Tuhan, apa yang Tuhan ucapkan. Yang kedua, itu yang pertama, kemenangan. Yang kedua, bagaimana tangan Tuhan membebaskan. Kita belajar dari Yusuf ya. Saudara, yang direkakan yang jahat seperti Yusuf, Kejadian 39 ayat 2 dan 4. Kita belajar apa yang akan Tuhan lakukan, tangan Tuhan yang terulur ya. Pastikan malam ini siapapun saudara yang hidup benar, setia, taat, hidupmu mungkin susah, lihat orang berdosa kok enak, jangan ngiri. Yang pasti nanti kekayaan orang berdosa transfer ya, tangan Tuhan terulur karena dia balas nanti. Nah, yang kedua, bagaimana pembebasan. Kejadian 39 ayat 2 dan 4. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Saudara jangan salah, sampai hari ini Tuhan itu menyertai orang benar. Walaupun krisis, iya jelas krisis, resesi, kalau disertai Tuhan pasti jadi resepsi. Nah, orang hari-hari ini mau kan hidup saudara hari ini di tengah resesi, saudara tetap resepsi, saudara kelaparan tetap kekenyangan, mau kan saudara disediakan hidangan di depan lawan, saudara hari ini pastikan Tuhan itu pasti beri yang terbaik buat orang benar. Nggak mungkin hidupmu ditutup dengan resesi, ditutup dengan bangkrut, nggak mungkin. Tapi resesi berakhir dengan resepsi ya. Saudara yang kelaparan tetap kekenyangan. Saudara yang hari ini punya musuh, saudara tetap bisa menikmati hidup karena Tuhan menyediakan hidangan. Nah, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Nah, itu tadi. Kenapa resesi menjadi resepsi? Karena kita ini orang yang disertai Tuhan yang selalu berhasil. Walaupun bonyok, Yusuf bonyok saudara, Ayub bonyok, tapi selalu berhasil. Ini ciri orang benar. Makanya orang benar kalau sudah ngerenungin firman ya, saya tuh kalau waktu ngerenungi firman, kenapa saya jadi orang yang tenang? Kenapa kalau saudara konseling sama saya selalu bilang tenang aja, mau 1000 tangan di depanmu, Goliat di depanmu, tenang aja, karena bukan siapa-siapa yang menyertai kita itu loh. Siapa? Kalau kita mungkin bisa diinjek, kita mungkin bisa dihancurkan, kita mungkin direkakan yang jahat itu bisa, tapi sekali lagi kita percaya bahwa hidup kita tidak akan pernah direkakan yang jahat karena ada tangan Tuhan yang hari ini terulur. Lihat ya, ketika Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaan, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Sekalipun kita tinggal di dalam perlakuan orang yang jahat, mungkin Yusuf lihat ya, tinggal di rumah orang Mesir, tinggal di rumah orang yang mengkhianati, menfitnah dia. Mungkin kita tinggal bersama dengan suami yang menyakiti kita tinggal bersama mertua yang galak, kita tinggal dengan istri yang menyakiti kita, anak-anak yang menyakiti kita. Tapi lihat ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Yusuf walaupun mengalami celaka, tapi Tuhan tetap membebaskan Yusuf. Saudara perlu mengerti arti bagaimana Tuhan selalu membawa Yusuf berhasil. Hari-hari ini kita adalah Yusuf di akhir zaman, Daud di akhir zaman.
Daud ngalami Saul, ya. Kita ngadepi banyak Saul. Mungkin Yusuf kita ngadepi orang-orang yang terdekat. Saudara kita bisa mencelakai kita, suami kita bisa mencelakai kita, istri kita bisa mencelakai kita, bosnya kita, Potifar, ya, tante Potifar, istri kita, rekan bisnis kita bisa menfitnah kita, bisa masukin kita penjara, bisa membuat hidup kita menderita. Bahkan orang yang kita tolong, juru minum, bisa pentung hidup kita, bisa tusuk hidupmu dari belakang, bisa buat hidupmu susah, dilupakan kebaikanmu dan sebagainya. Ada banyak orang yang hari-hari ini ngalami penjara, ada yang ngalami jadi budak dan sebagainya. Semuanya tidak menutup kemungkinan, tapi pastikan yang pertama, kalau tangan Tuhan itu terulur di balik tantangan Yusuf, maka Yusuf menikmati keberhasilan, Yusuf menikmati kasih, dan yang ketiga, Yusuf menikmati kuasa. Saudara dan saya, yuk malam ini semangat, tidak boleh takut. Bu Eli, saya nggak hadapi seperti Yusuf, Bu Eli. Sudah saudara-saudara suami saya, Bu Eli, menyetujui suami saya menikah lagi, Bu Eli. Tega, saya difitnah, Bu Eli, saya dilupakan jasa saya sebagai mantu istri, semua melupakan. It's okay, tenang, masih ada tangan Tuhan yang membuat kita yang dijatuhkan, difitnah, dipenjara, tetap membuat perjalanan hidupmu berhasil. Walaupun engkau di rumah dengan satu orang yang mencelakai hidupmu, Tuhan tetap memberikan kasih, tetap memberikan kuasa, sehingga kita menikmati kasih Tuhan, kita menikmati kuasa Tuhan. Makanya perjalanan hidup kita dibuat selalu berhasil, karena tangan Tuhan hari ini tetap terulur menyertai kita, dibuat berhasil. Tangkap ya, saudara, percaya hari ini kita seperti Yusuf, kita seperti Daud, ya. Pasti kita akan menikmati yang namanya kekayaan Saul nanti pindah semua ke lumbungnya Daud di akhir zaman. Saudara jangan takut ya, mulai malam ini minta, Tuhan, aku percaya Tuhan sudah menyediakan berkat-Mu yang luar biasa. Berkat orang berdosa Tuhan simpan buat orang benar. Percayalah, Tuhan akan memberikan yang terbaik ya. Jadi yang kedua, yang terakhir, sudah ya, siap ya. Saudara yang hari ini stres, gak usah stres, masih ada tangan Tuhan di balik tantangan. Tangan Tuhan lagi terulur loh ini hari-hari ini. Saudara waktu ngangkat tangan, tangannya akan terulur, turun tangan. Makanya jangan bingung cari solusi, jangan bingung cari di Google solusi gimana ya, cepet kaya, cepet sukses, cepet nyaman, cepet berhasil. Nggak ada. Saudara percaya hari ini ada tangan Tuhan yang masih terulur, yang akan membuat hidupmu menyertai seperti Yusuf yang selalu dibuat berhasil. Daud juga hidupnya hari ini Tuhan selalu membalas kebenaran, kesetiaan, ketaatan orang benar. Tuhan akan menyediakan berkat-berkat yang luar biasa, termasuk berkat orang berdosa sudah disiapkan buat saudara dan saya. Yang terakhir, yuk kita lihat bagaimana tangan Tuhan melepaskan. Kita belajar dari Pemazmur ya, setelah itu kita selesai. Mazmur 97 ayat 9 sampai 11. Saudara percaya malam ini tidur nyenyak ya, besok saudara bangun, saudara akan lihat, wow, tangan Tuhan tidak pernah terlambat. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Tenang aja, kuangkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Yang terakhir, baca Mazmur 97 ayat 9 sampai 11. Setelah itu kita selesai. Kita percaya hari-hari ini ada banyak orang yang tidak pernah mengerti jalan hidupmu seperti apa. Saudara tidak perlu mengerti. Tuhan tuh dulu ajari hidup saya gini, Eli, kamu tidak perlu tahu, tidak perlu mikir panjang-panjang akan hidupmu di hari esok. Aku sudah sediakan yang terbaik
di balik yang terburuk atas hidup rumah tanggamu. Aku sudah sediakan janjiku yang banyak di balik jalan hidupmu yang hari ini bonyok, berdarah-darah, tapi ada janjiku yang banyak. Makanya orang benar itu selalu ditutup hidupnya dengan 3J. Jaminan, janji, jalan keluar. Ini perlu diingat. Saudara percaya orang benar hidupnya tidak akan ditutup dengan kehancuran, ya, kebuntungan dan kegagalan, tidak akan. Tapi orang benar selalu hidupnya ditutup dengan 3J. Janji Tuhan, jaminan, jalan keluar. Makanya saudara dan saya tenang aja. Yuk kita baca. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi. Lihat ya, di atas seluruh bumi Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. 10. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Saudara percaya malam ini tangan Tuhan akan melepaskan saudara. Apa yang Tuhan lepaskan dari ayat perenungan Pemazmur? Yang pertama, Tuhan itu sudah melepaskan dari nyawa, berarti Tuhan melepaskan saudara dan saya dari maut. Yang kedua, Tuhan sudah melepaskan dari tangan orang jahat. Dan yang ketiga, tangan Tuhan akan melepaskan kegelapan. Terbit terang bagi orang benar, berarti kegelapan saudara akan muncul terang. Saudara jangan takut dengan semua kehidupan yang pahit, hidupmu yang gelap, hidupmu yang susah. Karena tangan Tuhan itu pasti melepaskan saudara dari maut, dari tangan orang jahat, dan dari kegelapan. Segelap-gelapnya kehidupan, jalan hidupmu yang pahit-pahitnya, pasti ada terang bagi orang benar. Pasti ada manis, ya, manis sehabis pahit, ya. Kita percaya malam ini tidak ada orang yang takut khawatir lagi. Kita mungkin merenungkan firman ini cuman beberapa ayat, tapi ketika kita mengkombinasikan, menggabungkan ayat-ayat di sini, kita percaya hidup kita akan jadi bangkit. Saudara akan hari ini percayalah, sudah malam ini tidur, tidak usah banyak mikir, ya. Saudara sudah mulai tidur, nyanyi, ya, tangan Tuhan sudah, Tuhan ku angkat tangan, ya. Kau buka jalan saat tiada jalan, tidak pernah terlambat pertolonganmu, penyertaanmu sempurna. Itu sudah, nyanyi aja. Pokoknya hari-hari ini kalau jadi seperti seorang Maria yang duduk dekat kaki Tuhan, itu kalau sudah suntuk tidak usah ngomong. Daripada ngomong bangkrut, kok apes, kok sial, malah itu terjadi yang negatif. Lebih baik kita nyanyi. Kalau saudara tidak bisa berdoa, dulu kalau saya sudah tidak bisa apa-apa, saya cuma nyanyi haleluya, haleluya. Sudah haleluya 12 kali. Saudara, malam ini kita sudah belajar lagi tip ilmu yang akan membuat iblis gemetar. Malam ini tangan Tuhan pasti terulur. Saudara yang lagi live ini lagi suntuk, saudara butuh tangan Tuhan, yuk kita doa sama-sama. Kita mau minta tangan Tuhan yang terulur. Pastikan dari tempat yang tinggi dia sudah dengar apa yang kita renungkan firman-Nya malam ini, dan tangan Tuhan dari tempat yang tertinggi akan terulur buat siapapun yang live malam ini yang punya pergumulan, baik saudara seperti Daud, seperti Yusuf, saudara sedang seperti Pemazmur mengalami keadaan yang benar-benar gelap, saudara butuh terangnya Kristus. Saudara yang hari-hari ini lagi di ujung tanduk, saudara butuh karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Bahkan Tuhan itu akan memberikan, melepaskan saudara dan saya dari tangan orang yang jahat, tangan apapun yang berusaha mencelakai hidup saudara dan saya. Malam ini kita berdoa sama-sama. Saudara percaya ketika kita minta sesuatu yang dari Tuhan,
Tuhan tidak akan memberikan batu kalau anak-anaknya minta roti. Tuhan tidak akan beri ular buat kita yang lagi malam ini minta ikan. Percayalah, malam ini kita semua akan menikmati karya Tuhan. Ya, ingat ya, lagunya dicatat. Kalau sudah suntuk, saudara angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Kita percaya ya. Saudara, hari ini saya cuma mau kesaksian dari orang yang sudah ngalami bagaimana perjalanan bersama Tuhan. Ada seorang yang bercerita kehidupannya benar-benar tragis ya. Saudara percaya, hari-hari ini saya melihat tangan Tuhan itu geraknya buat orang yang serius loh ya sama Tuhan. Bukan serius loh dengan masalah, geraknya tangan Tuhan itu cepat. Apalagi orang yang hari-hari ini berkata tentang firman. Makanya semakin pengetahuan saudara akan firman itu terjadi. Saudara tahu, saya tadi pagi dapat ayat yang luar biasa. Saya bacain buat saudara yang takut dengan keturunan. Ini ayatnya dibaca. Hari ini saudara percaya ada satu ayat di Yesaya 61 ayat 8-9. Waktu saya itu cuma mikir gini, Tuhan, di masa sukar ini kasihan ya keturunan kita. Ada banyak anak-anak muda yang sudah ngomong gini, mah kita hidup di akhir zaman gak enak ya generasi kita ini. Kita hidup, lihat ya, ada banyak anak-anak yang tadinya sekolah di luar dipaksa pulang semua. Ini beberapa pengalaman ya, beberapa pengalaman anak-anak sekolah yang tadinya sekolah di luar. Ini buat anak-anak muda stres. Yang sekolahnya tadi di internasional mulai di downgrade semua. Ada yang gak bisa sekolah. Ada beberapa ibu yang konseling, saya terpaksa memberhentikan mengeluarkan anak saya dari sekolah karena tunggaan uang sekolah sudah tidak bayar 6 bulan dan sekolah sudah tidak ada toleransi. Beberapa anak muda yang mulai mengeluh karena harus dibawa pulang dari luar negeri karena orang tuanya sudah tidak bisa bayar dengan dolar yang 17.000. Ada orang yang dari international school, semua lagi downgrade saudara. Bahkan beberapa perusahaan showroom mobil itu besar kerugiannya luar biasa. Saudara yang punya mobil, lihat ya, sekarang dijual ancur-cur saudara. Mobil bekas mulai ancur, semua mulai ancur-ancuran. Saudara tangkap ya. Tapi waktu saya mendengar beberapa keturunan orang yang mulai mengeluh dengan keturunan, ada banyak anak muda yang mulai berkeluh kesah. Ini firman ini bagus. Tiba-tiba waktu saya berdoa tadi pagi ya, saya mendapat firman di Yesaya 61 ayat 8-9. Waktu saya baca ayat ini kaget. Orang yang punya keturunan hari ini gak apa-apa, jalani downgrade semua. Saudara mulai ngomong sama keturunan, dan saya tadi juga ngomong, jangan takut, saya bilang ini. Nah, Yesaya 61 ayat 8-9. Sebab aku Tuhan yang mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu tepat dan akan mengikat perjanjian abadi. Saudara dan saya adalah orang benar, di mana kita ini bukan orang yang akan dihancurkan, tapi kita adalah orang yang akan menikmati upah dengan tepat, dan Tuhan lagi ikat janji yang abadi. Abadi itu berarti selamanya. Saudara dan saya hari ini percaya Tuhan datang seperti khotbah saya kemarin, akan membalas setiap orang. Dia membawa upah menurut perbuatannya. Upahmu tepat, tangkep ya. Dan Tuhan lagi mengikat perjanjian abadi, artinya selamanya, dengan orang yang punya koneksi dengan Tuhan begitu intim. Saudara, hari-hari ini tidak ada cara lain. Saudara mau sukses, mau berhasil, kata kuncinya di luar Kristus kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti waktu kamu nempel, ngerti tidak ngerti, nempel, pokoknya Tuhan, pokoknya hidupku hanya fokus sekali Yesus, tetap Yesus, percayalah. Ayat 9 ini ayat yang luar biasa. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Wow. Saudara, waktu saudara baca ayat ini, Tuhan memberikan peneguhan buat setiap kita. Jangan takut dengan anak cucumu. Hari ini Tuhan lagi ngikat perjanjian abadi. Artinya
bukannya selamanya. Ada janji abadi, ada upah yang tepat buat orang benar sampai anak cucu. Bahkan firman Tuhan berkata, keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah suku-suku bangsa, sehingga semua mata akan melihat, mereka akan mengakui bahwa anak cucu saudara adalah keturunan yang diberkati. Waktu saya baca ayat ini, saya mulai share ke beberapa orang ya, yang mulai ragu dengan keturunan, yang mulai hidup habis. Ada banyak orang yang hartanya untuk keturunannya mulai dijual untuk bayar hutang. Tadinya beli rumah untuk keturunan, tapi rumah buat keturunan mulai dijual, deposito untuk keturunan dijual, emas, asuransi semua sudah mulai dijual. Percayalah, ini firman peneguhan buat kita. Tuhan sudah ngikat janji abadi buat orang benar. Tuhan sudah sediakan upah yang tepat. Itu tadi, kekayaan bangsa-bangsa akan lari disimpan Tuhan ke dalam lumbungnya orang benar. Anak cucumu nanti akan menikmati kekayaan orang berdosa, kekayaan bangsa-bangsa, dan keturunan kita akan diakui bahwa inilah keturunan orang-orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tidak ada orang yang putus asa. Yang penting, saudara yang lagi ngalami masalah, jangan pusing sudah. Toko sepi, orang benar itu ngucap syukur, sukacita. Pokoknya gini, firman Tuhan yang berkata jangan-jangan itu jangan dilanggar. Termasuk hal yang sederhana, perintah untuk bersukacitalah senantiasa. Yang tidak jemu-jemu itu apa saudara? Yang pertama, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Yang kedua, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Yang ketiga, jangan jemu-jemu untuk mengasihi, dan jangan jemu-jemu untuk mengucap syukur, dan jangan jemu-jemu untuk bersukacita. Ini yang harus dilakukan. Kenapa? Karena jelas bersukacita senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal, itu perintah. Mengasihi tanpa ada batasan, itu perintah. Berbuat baik, jangan jemu-jemu, itu perintah. Berdoa, jangan jemu-jemu, itu perintah. Ini yang gak boleh kita berhentikan. Tangkap ya, di tengah masa sukar, yuk, gampang kok. Hal yang sederhana saudara sering langgar. Ayo mulai sekarang yang sederhana saudara lakukan. Ingat ya, doa, kebaikan, mengasihi, sukacita, syukur. Sudah, ini dilakukan mulai sekarang. Maka saudara percaya, ikat janji abadinya Tuhan itu akan terjadi buat kita ya. Dan Tuhan akan datang segera. Dia akan membawa upah, membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, itu sudah ada yang nyatet. Thank you buat Fanny ya. Yuk kita berdoa. Malam ini tidak ada orang yang takut, tidak ada orang yang takut. Sudah, saudara sepi, haleluya, puji Tuhan. Suami tidak pulang, haleluya, puji Tuhan ya. Tokomu tambah turun omsetnya, haleluya, puji Tuhan. Pokoknya berdoa saja sudah ya. Saudara disakiti, buai ada, mengasihi aja, sukacita. Pulang ndak pulang, sukacita. Pulang ndak pulang, doakan terus. Pulang ndak pulang, suamimu, istrimu, ngucap syukur aja. Sepi yang ngucap syukur, rame ya, haleluya. Sudah, lakukan itu. Percayalah, sekali dia berjanji, mengikat janji yang abadi, dia pasti akan genapi. Apa yang jadi pergumulanmu, itu jadi pergumulannya Tuhan. Dia yang akan buka jalan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap sukacita ya. Yang saya tadi saksikan, saudara tahu, dia hidup mengalami proses yang tidak mudah. Hari ini saya melihat Tuhan berkati hidupnya limpah-limpah saudara. Orang lain susah ya, happy problem, ngalami terobosan yang Tuhan buka. Saya itu sampai kalau lihat berkat Tuhan itu sampai gini, berkat Tuhan yang menjadikan saudara kaya, susah payah gak nambah, itu bener saudara, bener. Sudah, orang kalau sudah ngalami berkatnya Tuhan, susah payah itu gak ngikuti sampai anak cucu. Nanti orang berdosa, susah payahnya ngikuti anak cucu. Saudara tinggal nanti, aduh bener ya, keturunanku diberkati, sampai orang berkata mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan.
Luar biasa loh Tuhan itu. Makanya siapa yang punya Tuhan Yesus, kalau hidupnya stres, depresi, keterlaluan. Bener, kalau saudara tahu Tuhan Yesus tuh siapa, ngerti firman, saudara hari ini stres itu keterlaluan. Ya, gak boleh stres lagi. Semangat, 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 sukacita. Wajah gak boleh kayak kuda. Ya, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak terima kasih buat firman-Mu malam ini. Di balik tantangan kami ada tangan Tuhan. Kami bersyukur tangan-Mu malam ini terulur. Kami sudah mengangkat tangan, menyerahkan beban hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya malam ini tangan-Mu terulur dari tempat yang tinggi, menjamah setiap orang yang ikut live malam ini, yang punya beban berat, yang punya beban berat. Kami percaya tangan Tuhan memberi kemenangan, tangan Tuhan membebaskan, tangan Tuhan melepaskan setiap beban kehidupan. Kami akan menikmati kemenangan, kami akan menikmati balasannya, menikmati keberhasilan, menikmati apapun yang Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat setiap kehidupan kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless. Tuhan Yesus memberkati.